Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal free energy. Mengapa kok free energy itu sekarang lebih sering dianggap scam, dianggap bohongan, dianggap hoax? Ya sayangnya banyak orang ya yang memanfaatkan free energy ini untuk menipu orang lain. Ada juga yang niatnya nggak menipu, tapi dia cara melakukan perhitungannya salah, sehingga orang yang beli produknya itu merasa ketipu. Nggak berarti nggak ada ya alat free energi sungguhan. Ada, tapi ya nasibnya itu seringkali dibeli perusahaan besar, terus ya perusahaan besarnya nyoba ngembangkan, tapi ya ternyata produknya nggak bisa siap untuk khalayak. Ono kelemahan ini gitu ya. Ada kelemahan-kelemahan yang ya harusnya disempurnakan, tapi karena ilmunya masih baru nggak bisa. Dan sayangnya karena itu sudah milik perusahaan besar, tidak bisa dikembangkan lagi. Karena untuk mengembangkan butuh apa ya? Butuh nggak cuma keahlian ya, tapi juga inovasi. Karena ilmunya ilmu baru, nggak bisa satu orang tok. Pasti butuh masukan orang lain juga yang punya bidang keilmuan yang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak terlalu ketat dalam menggunakan kata-kata free energy, di sekitar kita ini sudah banyak alat free energy. Ya tentu ini bergantung pada apa sih definisi free energy tersebut. Free energy kalau dilihat dari hal-hal yang ada pada grup free energy, itu sebenarnya adalah mengacu ke metode-metode tidak umum yang bisa menghasilkan energi. Dan sumber energinya nggak berarti nol ya, bukan zero point energi, bukan energi yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak ada, bukan itu. Di grup free energy itu seringnya adalah konversi, merubah sesuatu menjadi energi. Dan sebenarnya ini ya masih masuk dalam apa ya, ilmu konvensional juga. Tapi karena caranya tidak konvensional, akhirnya masuk grup free energy. Contohnya air jadi tenaga, jadi bisa menyalakan mesin. Air itu bukan barang yang gratis ya. Air itu ada harganya. Tapi menghasilkan tenaga pakai air itu masuk ke ranahnya free energy. Contohnya seperti itu. Contoh-contoh lain juga banyak. Seperti misalnya yang pakai corong yang ada pemutarnya, yang membuat udara yang masuk ke corong tersebut muter. Corong tersebut dipasang di intake, baik di sebelumnya throttle body atau sebelumnya filter. Itu sebenarnya masuk di free energy juga. Ada bagian free energy yang menyebut hal itu. Kalau di kita mungkin malah kenalnya bukan free energy ya, karena itu sudah banyak yang jual. Jadi banyak yang jualan, karena banyak yang jual nggak masuk free energy. Tapi kalau di luar
Memang ada yang jual, tapi lebih banyak yang sharing secara gratis. Contohnya bisa dilihat di grup Perancis ya, namanya AVEC. Mbuh lah pokoknya itu sistemnya Vortex ya, singkatan namanya lupa penulis. Ada yang sharing-sharing mobilnya juga, mobil BMW, mobil Ford, mobil Peugeot, mobil Citroen, Mercy. Pengiritan yang bisa dicapai juga di sharing, ada yang 15%, ada yang 30%, tergantung kendaraan nih. Nah, itu masuk free energy. Jadi free energy sendiri bukan berarti menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada, tapi lebih ke konversi. Misalnya ya minyak goreng jadi bahan bakar, plastik jadi oli mesin, plastik jadi bahan bakar, terus apalagi magnesium jadi bahan bakar, bumi jadi aki, ya kira-kira kayak gitulah ya. Pemanfaatan nggak umum. Sekalipun yang benar-benar free ya, didapatnya secara gratis, pasti ada biaya alat untuk mengkonversikannya. Kalau contoh yang sekarang ini umum dipakai ya solar panel, sinar sel surya. Nah, solar panel itu kan energinya gratis dari matahari, tapi alatnya sendiri harus dibuat, dan itu alatnya mahal. Ada juga ya alat konversi dari udara jadi bahan bakar, tapi ya sama, tetap butuh alat ya, butuh sesuatu. Jadi ya free energi sendiri bukan berarti benar-benar free, pasti ada sesuatu, alatnya yang dibutuhkan. Ilmu yang ada di free energy itu seringnya tidak konvensional, hasil dari pengamatan sesuatu yang dirasa nggak bisa dijelaskan oleh ilmu konvensional. Contohnya radian energi. Radian energi itu adalah listrik yang dihasilkan ketika arus yang melewati kumparan tiba-tiba diputus. Begitu arus diputus, muncul energi yang nggak biasa, energi yang bisa dibilang nggak bisa dijelaskan oleh ilmu konvensional. Walau sebenarnya fenomena itu sudah mulai ada semenjak listrik rumahan itu ada. Jadi listrik 220 volt atau listrik alternating current itu ya, itu kan muncul sudah dari awal. Nah, efeknya ini sudah diketahui, fenomena kalau ada kumparan arusnya diputus bisa muncul sesuatu, itu sudah diamati sejak dari awal oleh pencipta, oleh penggagas listrik alternating current, Nikola Tesla. Itu sudah diamati, tapi ya sampai sekarang nggak diselidiki. Ya mungkin ada yang nyelidiki, tapi bukan bagian dari ilmu konvensional. Fenomena yang sering diamati itu ya bisa merusak barang elektronik, soalnya modelnya hampir sama kayak EMP bom, seperti ledakan EMP yang bisa merusak alat-alat sekitar.
walau alatnya sudah di shielding bisa rusak juga. Kalau penulis sendiri memanfaatkan teknologi radian ini untuk ngecas baterai. Dan kalau diukur secara tradisional, secara konvensional, pakai ampere meter, pakai voltmeter, ya. Penulis pakai power supply-nya komputer, diukur arusnya, keukur 2 ampere, keukur 1 ampere, konsumsinya 2 ampere, ngecas baterai yang kapasitasnya 1000 mAh. Artinya untuk bikin penuh butuh listrik 1 ampere dalam waktu 1 jam. Nah, itu penulis cas pakai radian charger, bisa penuh dalam waktu 5 menit. 5 menit itu sudah penuh. Itu sudah benar-benar sudah benar-benar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang membuat charging itu jadi makin cepat. Taunya penuh bagaimana? Taunya penuh adalah dengan pakai di lintasan. Dulu zamannya Tamiya, ada sirkuit Tamiya di mall-mall gitu. Anak penulis termasuk yang penggemar Tamiya. Mereknya Audi ya, kalau nggak salah Audi. Yang ada siaran TV-nya juga. Ya tentu butuh baterai kan ya. Baterainya baterai cas-casan. Baterai yang sama penulis cas pakai alat penulis itu cuma butuh 5 menit. Dipakai di lintasannya bisa sekitar 4 lap. 4 lap itu ya namanya lintasan itu agak panjang ya, muter-muter, bulat-bulat semacam-macam lah, panjang kan kalau di itu. Nah, kalau ngecas di pinggir lintasan yang pakai adaptor gede itu ya, kira-kira 10 menit itu cuma 2 lap. Dan itu pun reaksinya beda. Kalau penulis ngecas pakai alat penulis, baterainya sama sekali nggak panas, cuma anget-anget gitu ya. Kalau dicas pakai yang pinggir lintasan itu, pakai yang trafo 5 ampere, panas banget ya. 10 menit itu gak iso dipegang tangan baterai. Apalagi kalau pakai casasan yang yang casasan dijual di toko baterai ya, casasan buatan Cina, ngecas itu waduh bisa sampai 12 jam. Pakai 12 jam itu pun ya cuma 2 lap bisanya. Jadi jelas ada sesuatu yang yang spesial pada listrik radian itu. Ada sesuatu yang membuat baterai itu jadi lebih cepat penuh, jadi lebih sip gitu ya. Tapi tentu ya namanya teknologi baru itu juga ada resikonya juga. Kalau pakai sembarangan ya, pakai rangkaian ya, kalau yang mau awal-awal radian charger pakai bed ini wheel, pakai SSG ya, itu kalau diodanya cuma 1 mengarahkan, nggak pakai full dioda yang disetop pakai kapasitor, itu hasilnya adalah akinya jadi rusak. Rusaknya gimana? Bisa dicas sampai 12 volt, tapi begitu dipakai langsung ngedrop. Jadi akinya kayak normal, voltasenya voltase normal 12 volt, 12,54. Tapi begitu dipakai hilang. Jadi entah rusaknya karena apa. Kalau pakai listrik normal nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau pakai listrik normal ya paling kalau aki sudah soak ya voltasenya turun, nggak bisa tinggi. Nah kalau pakai radian charger voltasenya bisa tetap normal, tapi casnya bisa nggak normal.
triknya itu ya, sekalian penulis share ya, triknya adalah dengan memvariasikan, mengkombinasikan antara listrik charging normal dengan listrik radian. Bisa dilihat di rangkaian Stinggo charger itu diodanya ada 6, yang 4 dipergunakan untuk mengatur listriknya. Kalau pakai metode lain bisa pakai Rene charger ya. Apa sih Rene charger itu? Jadi Rene charger itu baterainya aki yang dicas ditaruh di sebelahnya kumparan. Wes, untuk kalau pengen lihat ya silahkan lihat sendiri lah rangkaian Rene charger itu kayak gimana. Nah, jadi free energy itu seperti itu. Untuk tahu gambarannya, ada hal-hal yang aneh-aneh yang nggak bisa dijelaskan. Nah, itu yang dicoba dimanfaatkan. Tapi sayangnya banyak sekali yang membuat konten palsu, terutama sekarang ada zaman YouTube. Ada video namanya free energy, dibuat dirancang dari nol ya. Buat kipas pakai kumparan, pakai opo yang yang kelihatannya mustahil, tapi barangnya bisa nyala. Padahal itu tipuan ya, karena dia pakai sumber daya lain, dia pakai trik sehingga alatnya bisa berputar. Yang sering itu ya barang kecil-kecil kayak kipas komputer ya, terus dinamo kecil putar-putar di YouTube banyak. Kalau yang versi lokal itu biasanya ada misalnya yang seperti itu ya, Arianto Misel. Arianto Misel terakhir sepeda motor bahan bakar air yang detailnya sama sekali nggak jelas. Pak Arianto misalnya juga jelas nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan yang cukup sebenarnya untuk mengembangkan, karena kok masa 3 motor kebakar ya. Kebakarnya karena apa? Karena kabelnya kebakar. Kenapa kabelnya kebakar? Ya arusnya terlalu besar. Nah, orang pro, orang yang mendalami HHO nggak pernah ngalami seperti itu, karena ya pasti tahu lah kalau ada air dikasih katalis, nggak pakai takeran ya, nggak pakai kira-kira, itu ya arusnya bakal gede banget, bakal luar biasa. Nah, itu anehnya ya, pemakaian arus luar biasa begitu katanya aki nggak tekor ya. Ya itu agak aneh ya. Ya faktanya sekarang nggak ada investor, dan anehnya katanya mau bikin gitu untuk Gojek. Kenapa nggak buat kecil-kecilan? Karena dia jelas bisa beli motor, karena katanya modal awal aja 2,5 miliar. Kenapa dia nggak bisa buat alatnya? Apalagi ketika dia menyebutkan alat lain juga. Mungkin pernah genset penghasil listrik ya. Gensetnya itu nggak perlu ditancapkan apa-apa katanya. Itu bisa menghasilkan listrik tanpa batas. Cuma butuh dinyalakan, maka listriknya bisa langsung dipakai. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang dia masih pakai PLN listriknya listrik rumah. Dia nggak pakai hasil produk gensetnya sendiri yang katanya bisa menghasilkan free energi. Dan ada juga kayak misal Martaan ya, orang Sumatera mungkin ya. Kalau Martaan ini dia jelas
Acaranya mungkin kayak yang acara-acara di TV itu ya, yang drama realita, rekaman cerita yang sebenarnya itu adalah fiktif tapi dibuat seakan-akan realita. Jadi itu sebenarnya bohongan tapi dibuat seakan-akan kenyataan. Jadi ya yang misalnya apa, cinta bersemi kembali, pengen tahu pacar lama, terus nyari orang selingkuhan, nggak gitu-gitulah ya cerita itu, drama realita. Nah buatannya Martha Ann itu begitu, dan dia itu mengakui sendiri bahwa yang dia buat itu fiktif, bukan kenyataan, tapi dia buat seperti kenyataan. Pembelaan dia ya terserah dia dong, dia itu buat-buat sendiri, nggak merugikan orang lain katanya ya, padahal yang ia lakukan itu sangat merugikan orang lain. Satu, orang jadi tertipu. Dua, yang beneran mencoba mengembangkan alat free energy ini jadi rusak namanya. Orang jadi mengenal bahwa free energy itu penipuan, padahal enggak. Tapi sayangnya ini diperparah dengan orang dari grup free energinya sendiri. Dan penulis nggak ngomong level Indonesia tok, level luar negeri juga. Kayak misalnya yang di Energetic Forum, kayak yang Aaron Murakami, Peter Lindemann, apa jenenge, banyak lah ya orang-orang yang terkenal di lingkungan free energy. Tapi sebenarnya ya mereka itu semi menipu ya, semi menipu. Karena apa? Mereka berusaha mencari uang sedemikian rupa dari pengetahuan yang sebenarnya bebas. Terus dia buat alat-alat yang diakui sebagai penemuannya, padahal sebenarnya penemuan orang lain. Dan replikasinya juga bukan replikasi yang berfungsi, kayak MEG, kayak apa, rotary traction motor, kayak apa. Dia mereka mengemas dalam tanda kutip penemuan mereka dengan ya seminar-seminar, dengan apa, teori-teori, buku-buku yang katanya kunci free energy. Tapi orang yang bisa berhasil dari apa yang mereka sharing itu bisa dibilang, jadi nggak cuma karena adanya orang yang sengaja niat menipu orang lain, ada juga yang dari grup free energy sendiri yang semi menipu, ada juga yang orang free energy, periset free energy yang sudah ketipu dan mencoba mengembangkan dan melakukan klaim barangnya dijual, konsumen yang ikutan ketipu. Jadi orangnya jujur, tapi karena ilmunya yang ia dapat itu ilmu yang salah, hasilnya juga salah, maka orang yang membeli produk dia jadi ikutan ketipu. Jadi skemnya di free energy itu sangat-sangat luas sekali. Ya bisa aja terstruktur, bisa aja memang apa, orang serakah, tapi itu yang terjadi. Entah konspirasi atau apa, itu yang terjadi. Contoh ya, contoh orang yang mengembangkan charger lah misalnya. Jadi di free energy itu ada Tesla charger, ada Radian charger, ada SSG, ada Bedini wheel, ada apa, Jultif ya. Banyak ya variasinya kalau charger baterai itu. Ada kapasitor damping method ya. Nah itu barangnya juga dijual ya, harganya piro ratusan dolar itu.
bed ini monopol apalagi sampai $1.000 kalau nggak salah ya. Beredar cara pengukuran free energi. Cara pengukuran free energinya adalah untuk mengukur arus keluar, untuk mengukur output. Itu yang diukur adalah voltase baterai yang dicas dan arus yang masuk ke baterai tersebut. Sekilas mungkin kelihatan, oh normal ya, memang mungkin cara konvensionalnya begitu. Tapi itu salah. Cara pengukuran seperti itu tidak benar. Karena apa? Karena voltasenya dari baterai yang dicas itu ya jelas makin lama makin tinggi. Arusnya ya mungkin keukur normal lah, lebih kecil dari arus input. Tapi begitu dikalikan dengan voltasenya baterai, maka seakan-akan alatnya itu over unity. Seakan-akan alatnya menghasilkan energi lebih. Padahal enggak. Harusnya pengukuran itu dilakukan dengan ya mengukur kapasitas baterainya, akinya itu gimana. Diukur dengan mendiscas, dengan menggunakan akinya itu untuk menyalakan sesuatu, untuk dibandingkan. Dan khusus untuk radian charger ini ada hal yang perlu diperhatikan juga. Arus yang keukur di arus yang kepakai oleh alat radian charger tersebut, yang kebaca sama ampere meter, itu ilusi. Karena ampere meternya sepertinya nggak mampu untuk mengukur arus yang sebenarnya. Contohnya apa? Penulis itu pakai power supply komputer. Power supply komputer itu arus 12 voltnya itu bisa sampai 20 ampere. Tapi ketika penulis pakai alat charger penulis, di ampere meter cuma kebaca 2, tapi power supply-nya itu kelihatan seperti mau menyerah, wis berdesis, bahkan kadang sampai mati sendiri. Jadi kalau power supply arusnya kepakai terlalu besar, dia bisa otomatis mati. Nah itu sampai mati sendiri. Jadi seperti itu kondisi di dunia free energy. Banyak kebohongan, baik dari yang jual produknya maupun dari sumber ilmunya. Kecampur-campur antara yang real dengan yang enggak. Jadi kadang ada yang nggak niat bohongi orang, tapi karena sumber ilmunya salah, jadi bikin bohongi orang lain juga. Repot lah seperti itu. Kalau penulis sendiri ya mengembangkan berdasar apa yang sudah penulis buktikan sendiri. Seperti ya radian chargernya, Stinggo charger, dari Stinggo zappernya juga yang sudah penulis buktikan sendiri bisa menyembuhkan penyakit ringan, penyakit luar. Ada yang sakit pinggangnya sembuh juga. Ada yang pakai HHO untuk menyembuhkan orang juga. Itu sudah terbukti. Kalau HHO untuk jalankan motor untuk sementara, anggap aja itu masih bohong. Yang lebih cocok untuk free energy ini adalah memanfaatkan energi untuk free energy untuk meningkatkan efisiensi dari alat-alat yang kita punya sekarang. Contoh, penulis sekarang motornya sudah pakai SILK, sudah pakai aditif margarin, aditif bensin margarin dan minyak wijen. Oli mesin sudah pakai minyak kelapa sawit. Terus sekarang lagi nggak pakai pro kapasitor. Tenaga juga bisa ditingkatkan pakai pro kapasitor juga.
atau cemenite juga bisa. Walau metode kerjanya aneh, tapi kita itu memanfaatkan sesuatu dari fenomenanya kan, bukan dari apakah alat ini sesuai dengan ilmu konvensional atau tidak. Yang penting bisa kerja, kenapa nggak dipakai? Ya wis, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.